Selamat siang, Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pringsari, yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pringsari, begitu juga Bapak Ibu Guru dari SD 3 Pringsari dan juga dari 1 Pringsari. Nah, kali ini kita akan diskusi kegiatan Komol Bersatu Sabtu 9 November 2024 dengan topik siklus observasi rekan sejawat berbasis coaching dengan fokus dinamika keyakinan kelas. Dan saat ini akan langsung narasumbernya adalah Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pringsari. Untuk waktu disilakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Mohon izin yang berdiri Bapak Ibu. Untuk mengefisiensi waktu dia langsung mantan tanpa mulai rasa hormat kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman, bukan berbagi praktik baik, tetapi berbagi pengalaman. Karena kalau analisis yang secara pribadi, kalau berbagi praktik baik itu sudah jelas berdampak kepada murid. Walaupun sudah sih ada dampaknya ini, tapi belum signifikan. Jadi yang sampaikan di sini adalah berbagi pengalaman. Nah, terkait dengan observasi rekan sejawat ini, yang berinisiasi untuk mengambil berbasis coaching. Nah, apa sih coaching? Nah, mungkin guru saya di sini mungkin sudah pernah belajar tentang coaching itu, yang mengikuti kegiatan di 2007 itu apa sih coaching? Bukan coaching, bukan coaching, tetapi coaching. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu inilah program kompol kami, Ibu dari SD Negeri 3 Pringsari. Alangkah bagusnya kita kolaborasi seperti ini di lain waktu, mungkin guru kami yang kesana seperti itu, sehingga ada kesan keterikatan antara kita di pedesaan Pringsari. Nah, kebetulan tadi ibunya pas juga, pas kami akan jalankan komol, ibu WA yang pas, sehingga kami minta untuk datang ke sini langsung. Kalau misalnya mau sertifikat, kami tidak bisa bertanggung jawab karena dokumentasinya ada. Kami tetap pakai itu dokumentasi. Kami mendokumentasikan di sini bukan hanya berbentuk foto tetapi juga video. Jadi untuk menghindari hal-hal yang mungkin ada kecurigaan dari pihak lain. Semua kegiatan kami ini kami videokan di kegiatannya, kami simpan di akun sendiri. Langsung saja Bapak Ibu yang lanjutkan. Nah, mengapa berbasis coaching? Mengapa tidak berbasis mentoring? Mengapa tidak berbasis konseling? Kenapa coaching? Nah, coaching ini nanti kita akan pelajari bersama-sama apa sih coaching. Kalau mentoring kan istilahnya kita itu berbagi pengalaman kita. Misalnya Bapak Ibu punya pengalaman menyelesaikan suatu masalah. Pengalaman itulah kita sampaikan ke teman atau ke orang lain yang bermasalah atau mempunyai masalah yang sama. Pengalaman kita berikan kepada teman atau yang mengalami masalah sehingga masalahnya selesai. Itu adalah mentoring, berbagi pengalaman. Kalau konseling, ya dari konselor ke konselnya itu memberikan suatu solusi. Dari konselor ke orang yang dikonseling itu memberikan suatu pemecahan atau solusi. Tapi coaching ini beda. Siapa yang menemukan ide adalah coach itu sendiri. Hanya saya jelaskan dulu, yang meng-coaching itu namanya coach, orang yang di coaching itu namanya coachee. Jadi siapa yang menemukan solusi sendiri adalah coach itu sendiri, bukan coachnya. Coach hanya menggali dengan apa? Dengan pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan terbuka atau pertanyaan pemantik. Seperti apa pertanyaan terbuka? Intinya pertanyaan terbuka itu jawabannya bukan ya atau tidak, bukan pertanyaan terbuka. Namun pun jawabannya ya atau tidak,
bukan pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang membutuhkan pemikiran walaupun sedikit, itu adalah pertanyaan terbuka. Oke, yang lanjutkan Bapak Ibu. Santai mantap nih. Nah, kenapa coaching? Inilah jawabannya. Karena coaching itu yang pertama pendekatan kolaboratif. Yang kedua fokus pada pengembangan diri. Yang ketiga mendukung refleksi yang mendalam. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu adalah kolaborasi antara coach dengan coachee. Dia adalah mitra atau rekan sejawat. Tidak ada yang berkedudukan yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama. Itu namanya kolaboratif atau kolaborasi. Kemudian yang kedua fokus pada pengembangan diri. Apa sih masalah si coachee? Apa sih masalah guru tersebut? Nanti yang menemukan solusi adalah guru itu sendiri, bukan yang meng-coaching, bukan coachnya yang menemukan jawaban. Kemudian mendukung refleksi yang mendalam dia, karena coaching ini basisnya adalah refleksi, jadi bercermin ke dalam diri. Apa yang sudah baik di diri saya, apa yang perlu saya tingkatkan dan sebagainya. Nanti teorinya agak-agak ribet juga, tapi setelah dipraktekkan bagi saya mungkin coaching itu paling mudah di antara kompetensi atau hal-hal lain seperti mentoring, seperti konseling, itu jauh lebih mudah coaching ini. Nah, apa itu coaching? Sebelum kita belajar coaching, kita harus hadir seutuhnya. Karena coaching ini sifatnya yang si coachee itu harus mendengarkan dengan baik. Tidak boleh kita meng-coaching seseorang yang coachnya itu bawa HP, ada telepon, si coachee ngomong kita jawab telepon, tidak bisa, tidak fokus. Artinya kita harus fokus pada coach itu, sehingga kita bisa menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Apapun yang disampaikan coachee itu yang nanti akan menjadi bahan untuk kita tanyakan. Jadi kita harus hadir seutuhnya atau sepenuhnya, tenangkan hati dan pikiran. Tidak boleh pikiran dibuat kita mendengarkan keluhan si coachee, tidak boleh. Nanti tidak fokus kita. Mindfulness itu artinya hadir seutuhnya, tenangkan pikiran, tenangkan hati, semua beban untuk hadir seutuhnya kepada orang yang kita ajak diskusi. Dengarkan, apa keluhannya kita dengarkan dan buat kalimat pertanyaan. Ada definisi coaching. Sekali lagi saya sampaikan, inilah hubungan kemitraan. Jadi setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Lalu gimana Pak? Kalau saya misalnya umur saya masih 20 tahun, sedangkan orang yang saya coaching adalah umur 40 tahun misalnya, ya tetap kita sopan atau bersikap sopan kepada yang bersangkutan karena dia orang yang lebih tua dari kita. Seperti itu. Jadi suatu percakapan yang kreatif, tidak satu arah. Kalau saya seperti ini kan satu arah dari transportnya satu arah. Tapi kalau coaching itu kan berbasis percakapan ya, sehingga dua arah. Ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban, ada ide seperti itu. Kemudian untuk memaksimalkan potensi. Sebenarnya orang itu masing-masing sudah punya keunikan Bapak. Kita sebagai coach tinggal menggali apa sih potensi ya orang yang kita ajak bicara itu, apa sih potensi, kita kembangkan itu, kita maksimalkan itu untuk profesionalnya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, coaching, mentor, dan konseling sudah sampaikan di awal. Jadi mungkin dapat dibaca nih, agak kecil juga tulisannya. Jadi mentoring itu mentor, dia berbagi pengalamannya, apa pengalamannya dia disampaikan ke orang yang mengalami masalah, itu tujuannya. Sedangkan coaching beda ya, kemitraan, kedudukannya setara, coachnya itu hanya mengarahkan saja. Dan intinya sekali lagi, coach tidak boleh memberikan solusi. Walaupun misalnya ada orang yang diajak bicara, Pak
bantu saya mengatasi masalah ini Bu, bantu saya. Iya, gitu, iya kan, tapi di saat diskusi tidak boleh. Nanti, Bu Sri ikut ya, umat ini ikut ya waktu di dua duduk kan ikut ya, pernah coaching kan? Nah, pernah. Berarti dua orang ini udah modal punya coaching kan? Udah. Rekaman videonya masih saya simpan, ibu-ibunya semua masih simpan saya di type saya. Oke, jadi udah punya pengalaman melakukan kegiatan coaching. Intinya coaching itu harus kita hadir penuh, itu intinya ampunan sambil sekali lagi sambil chattingan. Di sana ada si coaching menyampaikan keluh kesahnya atau tidaknya, kita chattingan dengan orang lain itu walaupun penting nih nggak bisa fokus, juga nggak bisa hadir utuh untuk si coaching. Nah itu perbedaan umumnya. Nah ini dalam lanjutkan dengan paradigma berpikir coaching atau pandangan baru. Yang pertama fokus pada coaching, sudah fokusnya kita apa? Fokus pada orang yang kita ajak bicara, bagaimana emosinya saat kita ajak bicara. Kemudian bersikap terbuka. Maksudnya bersikap terbuka, ampunan kita sebelum melakukan coaching kita sudah menjudgment seseorang itu pendek kaki orang, dan ampunan itu hanya melabel atau menjudgmentnya. Belum menyampaikan apa-apa, kita udah punya pemikiran wah ini karena masalah ini orangnya ini diskusi. Kita harus bersikap terbuka, apapun yang disampaikan tetap kita terima dengan lapang dada, sehingga kita bisa membuat pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka dari apa yang disampaikan oleh coach kita. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Seorang coach harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Kalau kesadaran dirinya nggak kuat, sosial emosionalnya nggak kuat, ketika si coach misalnya marah, apa yang disampaikan memancing emosi kita ikut emosi. Nah itu tidak bisa dikategorikan memiliki kesadaran diri yang kuat, harus bisa mengendalikan emosi. Marah si coach ke ngeleng, kita ikut nangis, berarti kita bukan memiliki kesadaran diri yang kuat. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian yang terakhir, saya membantu coach melihat peluang-peluang baru. Ini yang menjadi titik penting. Artinya setelah kita ada coaching atau setelah kita coaching, si coaching itu bisa melihat peluang-peluang baru di masa depan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah itu teorinya seperti itu Ibu Bapak, tapi prakteknya simpel-simpel saja. Yang jelas nanti kita menanyakan saya sudah mintakan kemarin sama Pak Sudarmo. Saya juga punya tapi hilang filenya atau dokumennya terkait dengan dokumen refleksi teman sejawat di lanjutnya prinsip-prinsipnya. Tadi paradigmanya sudah, sekarang prinsipnya kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Intinya nggak ada yang berkedudukan lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada. Percakapan kreatif ya percakapan dua arah. Kalau diskusi pasti dua arah. Kemudian memaksimalkan potensi, ini yang penting. Apa potensi orang yang kita ajak bicara kita maksimalkan. Ini kompetensinya. Jadi yang pertama ada paradigma, ada prinsip, ada kompetensi. Presensi artinya hadir penuh. Menerangkan aktif, ya. Gimana kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot atau terbuka kalau kita tidak mendengarkan dengan aktif, sehingga kita bisa melontarkan pertanyaan berbobot. Nah nanti mungkin saya minta Bu Jerung sama Bu Maria ini nanti mempraktekkan gitu. Nah kita belajar bersama-sama di sini apa-apa. Nanti siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coach, silakan ditukar aja nanti yang lain sehingga ada pengalaman untuk. Nah misalnya tentang pembelajaran ini kan belum ada RPP kan, RPP belum ada. Misalnya di kompetensi apa yang mau dikembangkan. Misalnya saja saya mau kalau di 3 perisari tentang napi nih topiknya di PMM. Kalau yang itu tentang disiplin positif, yang dari ibu nanti Bu, sama ya disiplin positif. Nah misalnya saya tentang disiplin positif itu kan masih umum. Di area mana sih mau dikembangkan? Misalnya saya di area refleksi kayak dengan kelas itu misalnya.
Kemudian yang kedua, saya ingin melibatkan siswa secara aktif dalam atau meningkatkan keaktifan siswa dalam melaksanakan atau melaksanakan keyakinan kelas. Silakan, kita lebih spesifik ya, sehingga kita lebih mudah mengobservasi teman. Oh, ini di bagian refleksi manten itu yang kita observasi, bukan keseluruhan. Kalau kita keseluruhan observasi teman dari RPP kita periksa, kemudian asesmennya, metode, media, pengelolaan kelasnya, jadi nah kita memeriksa buat rubriknya itu banyak sekali. Kalau disesuai dengan ini, sesuai dengan konsep coaching, kita hanya fokus pada area yang mau dikembangkan oleh rekan kita, rekan sejawat kita. Tak ini pun nanti diskusinya. Atau saya juga mau praktekkan boleh, atau Pak Agus mau ya, saya ajak coaching lagi ini pelatihan bagi teman-teman, boleh. Atau mau nanti latihan bersama Pak Agus, nanti mungkin berjeruk sama Bu ada ininya. Bagus anggap saja tentang keyakinan kelas yang kemarin. Mau saya kasih contoh mau untuk mengefisiensiwati, saya langsung saja ke observasi siklus observasi pembelajarannya, di mana di sini yang topiknya yang kita ambil di sini merefleksi dengan keyakinan kelas. Gini Pak Gus, coba di sini aja berdiri boleh. Iya, Pak Gus kan coaching tinggal menjawab aja kan? Tinggal menjawab. Duduk. Permintaan dari saya harus duduk. Kita aja santai. Boleh pakai ini Pak Gus. Pakai ke Pak Gus. Ini contohnya di pra observasi ya. Artinya sebelum diobservasi kita harus diskusi dengan guru. Diskusi dulu, kemudian setelah diskusi baru observasi. Setelah observasi kembali diskusi. Tetapi diskusi yang saya pakai di sini adalah bukan diskusi biasa, tetapi diskusi berbasis coaching. Serem adanya, tapi pelaksanaannya biasa saja ya. Boleh kami mulai ini mau dijenggin. Selamat apa ini? Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Pak. Pak Agus, tujuan saya memanggil Pak Agus ke sini, saya ingin berdiskusi dengan Pak Agus terkait dengan observasi yang akan saya lakukan bersama Pak Agus sesuai dengan jadwal yang ada di PNN. Sudah siap Pak Agus? Ya, siap Pak. Itu udah situasi, jangan baru datang dulunya Pak Agus, tapi sih fokus observasi yang mau dikembangkan, dan seperti itu kita situasionalkan dulu-dulunya ada. Bila perlu jangan ini yang videokan bahwa air minum dulu bagus, ampunan langsung cek langsung takut. Sudah. Nah sekarang Pak Agus lanjut nanti diskusi berbasis coachingnya. Belum ke coaching Pak Agus. Di saat saya mengobservasi pembelajaran Pak Agus 2 hari lagi, di area mana sih yang perlu Pak Agus kembangkan, yang perlu dia observasi? Ya, boleh. Nanti kita jangan ke jajan atur jawaban coachingnya ampunan hantam tadi kita nampak, biarkan aja kita yang mengatur jawabannya. Nak telurnya kaji lah perlu biarkan kita yang mengendalikan pembicaraan. Silakan. Di area mana Pak Agus kompetensi yang mau dikembangkan itu, di area mana dalam observasi nanti? Oke, baik Pak. Jadi untuk nanti pada saat observasinya nanti saya akan lebih menekankan pada pendekatan disiplin positif. Kita selaku coach, kalau yang videokan di sini Pak Agusnya kan ngomong, nah paling enggak ada anggukan sedikit, akhirnya kita hadir utuh. Ampunan Pak Agus ngomong nah ini orang karena betul ya, itu hanya hadir sepenuhnya. Dia akan mendengarkan pembicaraannya beliau, bahwa dia akan memfokuskan area observasi di disiplin positifnya, kan seperti itu. Jadi di saat yang mengobservasi hanya khusus itu, yang observasi yang lainnya media, metode penilaian saya akan observasi, itu mudahnya dari fokusnya. Sudah. Nah mungkin dari di merefleksi keyakinan kelas, strategi apa yang mungkin akan Pak Agus terapkan dalam pembelajaran nanti? Jadi untuk strateginya mungkin nanti dia akan bentuk
kelompok ya. Kelompok, ya, kelompok nanti di mana pada saat pembelajaran nanti saya akan bagi setiap siswa itu bentuk kelompok masing-masing kelompok mungkin nanti terdiri dari 4 kelompok. Nah, saya potong Pak Ibu, saya nggak pernah meeting dengan Pak Ibu, nggak pernah ini mendadak saya minta seperti itu Pak Ibu nih. Jadi intinya si observer atau yang akan mengobservasi itu bertanya apa sih fokus area yang mau dikembangkan, itu pertanyaan kunci di praobservasi. Misalnya saya mau meningkatkan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, itu boleh. Jika yang diobservasi apa saat gurunya menyampaikan pertanyaan, berapa persen siswa yang menjawab, itu fokusnya. Yang lain tak usah abaikan mantan yang lain karena untuk mempermudah pelayanan kita. Bisa dipahami ke? Nah, itu praobservasi. Nah, kemudian sebelum berakhirnya percakapan seperti ini. Oke Pak Agus, jadi Pak Agus nanti akan fokus area yang akan dikembangkan tentang refleksi keyakinan kelas. Kemudian strategi yang akan Pak Agus gunakan adalah membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kita sepakati Pak Agus ya? Oke, sudah. Kalau sudah kita menyampaikan sepakat, guru sepakat, sudah cukup diskusinya di pra. Sehingga kita menunggu observasinya saja. Saat observasi ada lembarnya. Lembarnya terkait apa? Terkait disiplin positif mikir mantan, merefleksi keyakinan kelas mantan. Itu mantan. Bagaimana guru merefleksi berapa orang siswa yang bisa menjawab, berapa orang yang berpendapat. Silakan Bapak Ibu sendiri yang buat. Formatnya sudah ada. Nanti silakan yang observer itu mau tulis berapa silakan, ada batasannya. Ampun ya. Nah itu jadi praobservasinya ada, formatnya, observasinya ada. Ampun kan? Dicatat di percakapan kita catat dari Pak Agusnya ini mau mengembangkan diri di bagian refleksi keyakinan kelas. Itu tujuannya. Strateginya apa ya? Dengan membentuk kelompok. Tinggal murid di kelas 4 itu dibagi menjadi 4 kelompok cukup. Kemudian kita observasi. Nah setelah observasi ada mungkin siklusnya lagi satu yaitu pasca atau setelah. Nah kalau pasca kita jawab saja nih, cuma sama saja. Nah ini pasca nih Pak Agus karena Dian dan Pak Agus sudah sampai di pasca diskusinya waktu ini setelah yang melakukan observasi di kelas 4. Oke, sudah siap Pak Agus. Nah kembali yang anggap di hari lain nih, mungkin jangan panggil kembali Pak Agus setelah yang observasi. Enggak mungkin semangat nih pagi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kondisinya hari ini Pak Agus? Ya, Tukara baik Pak. Baik nih, jangan juga mohon pada Pak Agus untuk jaga kesehatan karena cuacanya segini ekstrimnya banyak anak yang tidak sehat, banyak badan kita harus selaku guru harus bisa menjaga kesehatan. Oke, baik Pak Agus. Tujuan saya memanggil lagi kembali ke sini setelah dia mengadakan observasi di kelas 4. Saya ingin melanjutkan diskusi terkait dengan observasi tersebut. Pak Agus ada waktu ini? Oke, ada Pak. Oke, siap. Nah Pak Agus, sebelum yang menyampaikan hasil observasi yang catat di lembar observasi, sebelumnya yang minta Pak Agus untuk berefleksi bagaimana keberhasilan pembelajaran merefleksi dinamika keyakinan kelas 4. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi setelah dari hasil observasi kemarin yang telah dilakukan sama Bapak Ike, adapun hasilnya itu sudah lumayan memuaskan Pak. Cuma ada beberapa masih kendala. Jadi itu jawaban guru ya. Pak Agusnya di awal sebelum observasi kan fokus dia mau merefleksi keyakinan kelas. Dia tanyakan itu bagaimana keberhasilannya. Menurut siapa? Menurut dia dulu refleksi. Refleksi penilaiannya sendiri yang kalau bisa jujur nih. Sudah nih. Bagaimana sih keberhasilan menurut orang yang kita coaching itu bagaimana? Kemudian, nah, oke, tapi jangan dulu tutup. Setelah itu gali lagi sedikit. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan cukup puas atau memuaskan nih. Iya Pak.
Nah kalau saya sekarang bagus, mungkin keberhasilan pembelajarannya itu kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa keberhasilan pembelajarannya kemarin? Ya, baik. Kalau dari skala yang itu masih sampai sebatas 7. Oke, 7 nih. Oke, kita terima dulu. Dia kan menjawab Bapak Ibu, menjawab. Saya nggak pernah saya mengasih Pak Agus nilai 7. Nah, dia berefleksi, dia menyampaikan penilaiannya pada dirinya sendiri. Oh, 7. Berpikir kalau coach yang paling bagus itu si coach itu berpikir udah ngepak terus mungkin 2 menit berpikir bengong, biarkan saja, biarkan saja. Jadi karena simulasi lebih cepat lebih bagus gitu. Tapi kalau yang sebenarnya itu biarkan berpikir. Dia kalau posisi 7, boleh tahu alasannya bagus kenapa merasa berada di angka 7 atau posisi 7? Mengapa tidak di 4 atau mengapa tidak sempurna di 10? Bisa disampaikan ya? Baik Pak, kenapa dia ngambil nilai skala 7? Karena pada saat belajar memang sudah berjalan sangat baik, tapi dalam proses pembelajarannya ada kendalanya, dari mana siswa dalam saya menjelaskan mungkin ada salah satu, tidak semua, mungkin 2 sampai 3 orang mungkin kurang fokus dalam proses pembelajarannya. Itu yang jadi sebuah kendala. Oke, bagus. Tanda oke itu kita sudah hadir utuh bahwa kita benar-benar mendengarkan apa jawaban atau apa pendapat coach kita. Nih, nah si coach kita menyampaikan kenapa berada di posisi 7 menurut beliaunya karena masih ada siswa yang belum aktif di kelas dalam merefleksi dinamika kelas. Nah, kan itu nih, sudah konfirmasi. Nah Pak, jadi sekarang kita selaku observer atau yang mengobservasi pembelajarannya juga baru mohon izin. Nah sekarang saya mohon izin Pak Agus, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya atau hasil catatan saya selama ujian? Boleh, kan pun boleh kan kita punya ya, sampaikan apa yang kita hasil observasi sampaikan pun Pak. Wajan pun baca pun yang hasil catatan kita dibaca bla 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 bla. Mungkin di merefleksi keadaan kelas ada 2 orang siswa yang belum aktif, ya kan disampaikan saja terbuka apa adanya. Karena kita di sini kemitraan, nggak pernah kita menghakimi, nggak pernah kita menjudgment, melabel seseorang itu, nggak pernah kalau coaching. Sampaikan, kita pernah kembali. Kalau menurut Pak Agus, bagaimana tanggapannya dengan penilaian yang saya sampaikan tadi? Oke, kalau dari dikonfirmasi. Jangan setuju Pak, kita umpamanya ini kan tidak setuju, kita terus menggali. Biasanya sih setuju ya, biasanya setuju karena biasanya kalau refleksi secara jujur pasti sesuai dengan apa yang kita nilai sesuai. Kalau setuju oke. Nah, mampir baru ke setelah refleksi baru ke rencana tindak lanjut. Ini yang penting di coaching tindak lanjut. Ini sampun kendal, mungkin. Nah begini bagus. Pak Agus kan merasa masih kurang dalam merefleksi kegiatan kelas bersama murid-muridnya. Nah untuk lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi tentang keyakinan kelas ini, mungkin Pak Agus punya ide atau punya rencana untuk menambah wawasan Pak Agus tentang dinamika kegiatan kelas seperti apa nih rencananya? Itu yang dia sampaikan. Nah di rencana ini biarkan pun. Nah coba Pak Agus sih. Untuk memahami lebih mendalam lagi tentang refleksi keyakinan kelas atau disiplin positif ini, Pak Agus ada ide untuk lebih mendalami kompetensi yang tadi? Untuk meyakinkan itu untuk membuatnya nanti untuk kedepannya mungkin nanti pada saat pembentukan nanti buat kelompok untuk meyakinkan itu nanti yang bebaskan dulu membuat kelompok untuk anak-anaknya, nanti di sana saya akan bimbing gimana cara merefleksi dinamika kelas supaya nanti mana kelompok yang sudah betul-betul bisa mengerti, nanti saya biarkan dulu itu, nanti saya fokuskan dulu ya kelompok yang belum mengerti seperti ini. Oke. Kita tangkap pembicaraannya, setiap kata yang guru sampaikan atau rekan saya sampaikan tangkap. Oh,
nanti dia akan membentuk kelompok dengan pilihan siswa itu sendiri yang dulunya dulu menentukan kelompok si A dengan ini kelompoknya, sekarang kita bebaskan sesuai dengan kelompoknya sendiri, sesuai dengan keinginan sendiri. Mudah-mudahan dengan itu pembelajaran yang kita lakukan lebih baik. Oke, baru itu rencana tidak lanjut. Kemudian gali lagi, boleh kita menggali, boleh. Nah mungkin untuk kompetensinya Pak Agus yang seperti ini, Pak Agus punya rencana mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya apa dan seperti apa itu bagus nih untuk meningkatkan kompetensinya sebagai dalam hal disiplin postur ini. Untuk meningkatkan nanti tentang penerapan disiplin postur tentu yang juga butuh bantuan dari Pak Kepala Sekolah, nanti juga nanti belajar lagi di dalam konteks belajar seperti itu. Oke, kita tangkapkan untuk mengembangkan kompetensinya lagi, menambah wawasan lagi. Pak Agusnya punya rencana bimbingan dari dia selaku kepala sekolah kan itu, kemudian dikompol. Jangan cukup sampai di sana selaku coach, jangan cukup ongge, kan. Ada rencana lain apa selain itu? Kalau rencana lain selain kita tadi di Kompol, mungkin nanti kalau di luar mungkin dalam KKG gitu. Oke, udah. Siapa yang menggali kita kan kita menggali dia. Biasanya si guru itu berpikir DJ, susun pertanyaan yang berpikir pun apa ben sehingga gali-gali kalau sudah selesai oke cukup kan berapa angka 3 kan berdiskusi dengan kepala sekolah di komunitas belajar atau mungkin kita KKG 3. Kita teruskan lagi. Nah dari 3 hal yang mungkin Pak Agus mau ikuti perkembangan itu, kira-kira yang paling mudah untuk dilakukan dalam waktu dekat yang mana nih? Di antara ketiga itu mungkin nanti pertama diskusi dulu sama Pak. Diskusi. Pertama dia kan udah ada titik terang kan? Jadi setelah permasalahan pembelajaran perlu diskusi. Mungkin setelah itu udah kita bisa tulis di lembar observasinya itu diskusi dengan kepala sekolah. Entah waktunya itu kan menyesuaikan opsional, mungkin 2 hari lagi, minggu depan atau 2 minggu lagi. Sudah cukup sampai di sana. Oke, nah itu sebagai contoh Pak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menginspirasi karena siklus observasi pembelajaran berbasis coaching itu selaku observer kan tuyuk yang aneh tuyuk sih yang diobservasi tuyuk berpikir ya nih kalau kita selaku observasi enggak kita hanya bertanya nyatet kita macam. Mungkin dari diskusi tadi ada mungkin yang belum dipahami atau yang ditanyakan silakan kita sharing di sini kita diskusikan. Ini untuk waktunya saya kembalikan ke moderatornya dulu. Terima kasih. Ya menarik sekali apa yang sudah disampaikan tadi mengenai konsep coaching. Nah ini dalam hal observasi rekan sejawat yang akan kita laksanakan mungkin di minggu selanjutnya begitu. Karena ini sudah mendesak juga di PMM. Gitu. Nah jadi mungkin laporannya nanti berupa laporan lembar observasi itu berarti cukup untuk diupload. Nah itu kemudian banyak juga sudah tadi kita sudah berdiskusi dan juga melihat bagaimana proses coaching yang dilaksanakan oleh coach dan coachee. Nah untuk selanjutnya silakan untuk forum diskusi, mungkin ada beberapa yang akan bisa kita diskusikan di sini. Untuk waktu disilakan.